Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mas Eru Channel, yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di Cianjur, Jawa Barat, tinggal seorang pemuda bernama Asep. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun hidupnya sudah penuh tantangan. Sejak kecil, Asep hidup tanpa orang tua. Ibunya meninggal ketika ia masih bayi, dan ayahnya menghilang entah kemana. Kini, ia tinggal bersama pamannya, Pak Deni, seorang petani kopi yang baik hati, di sebuah kebun kopi yang terletak jauh di pelosok desa. Setiap hari, Asep membantu pamannya merawat kebun kopi. Namun, meski dikelilingi keindahan alam, Asep sering merasa kesepian. Ia rindu akan kehangatan keluarga yang tidak pernah ia rasakan sepenuhnya. Suatu sore, setelah seharian bekerja di kebun, Asep memutuskan untuk pergi ke hutan kecil yang tidak jauh dari kebun. Di sana, ia biasa mencari burung liar untuk dipelihara. Namun, hari itu berbeda. Asep merasa ingin pergi lebih jauh ke dalam hutan. Ia mengikuti suara burung yang kian jauh di kejauhan. Langit mulai gelap, dan Asep baru menyadari ia sudah jauh sekali masuk ke dalam hutan. Ia berusaha mencari jalan keluar, namun semakin lama, ia justru merasa semakin tersesat. Suara burung yang ia kejar semakin tidak terdengar, dan suasana malam semakin menambah kegelisahannya. Kegelapan semakin pekat, dan Asep mulai panik. Ia berteriak memanggil nama pamannya, berharap ada yang mendengarnya. Namun hanya gema suaranya yang kembali, seolah hutan ini menelan seluruh harapannya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang pasti, Asep akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil yang samar-samar terlihat di tengah hutan. Cahaya yang keluar dari dalam gubuk itu menarik perhatian Asep. Dengan hati-hati, ia mendekati gubuk tersebut dan mengetuk pintu. "Siapa di luar?" Terdengar suara seorang nenek tua dari dalam gubuk. Asep yang gemetar menjawab, "Saya tersesat. Bolehkah saya berteduh sebentar?" Pintu gubuk terbuka perlahan, dan di baliknya terlihat seorang nenek berambut putih dengan wajah yang sudah sangat tua dan tubuh yang kurus. Nenek itu memandang Asep dengan mata yang tajam. "Masuklah, nak," kata nenek itu dengan suara serak. Asep melangkah masuk dengan hati-hati, merasa cemas namun juga sedikit lega. Gubuk itu sangat sederhana, hanya ada sebuah ranjang bambu, meja kayu, dan perapian kecil yang memberikan kehangatan. Asep duduk di samping nenek tersebut, merasakan kehangatan api yang menyelimuti tubuhnya yang kedinginan. Di luar, Pak Deni, pamannya, mulai menyadari bahwa Asep belum pulang. Dengan obor di tangan, ia mencari-cari ke arah hutan, memanggil nama Asep, namun malam semakin larut, dan Asep tetap tak kunjung ditemukan. Di dalam gubuk, nenek itu terlihat sibuk menyiapkan sesuatu di atas perapian kecilnya. "Tidurlah, nak. Besok pagi aku akan menyiapkan sarapan untukmu," kata nenek itu sambil tersenyum tipis. Asep yang merasa kelelahan dan lapar pun hanya bisa mengangguk, lalu terbaring di atas ranjang bambu. Suasana hutan yang sunyi, ditambah suara hewan malam yang terdengar dari luar, membuatnya sulit tidur. Namun, seiring waktu, ia mulai tertidur, merasa sedikit tenang meskipun ia masih tidak tahu bagaimana cara keluar dari hutan ini. Saat pagi tiba, Asep terbangun dan melihat nenek itu sedang menyiapkan sepiring ubi rebus dan air hangat di meja kayu kecil. "Bangunlah, nak. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana untukmu," kata nenek itu dengan ramah. Asep pun duduk, memakan sarapan itu dengan penuh rasa terima kasih meski makanan itu sederhana. Rasanya hangat, menenangkan, dan memberinya kekuatan baru. Namun, di dalam hati Asep masih ada kekhawatiran. "Nek, saya harus pulang. Paman pasti mencariku," katanya dengan nada cemas. Nenek itu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Aku akan mengantarkanmu pulang nanti. Tetapi sekarang, lebih baik kita keluar dulu dan mencari jalan." Mereka berdua keluar dari gubuk dan berjalan melewati hutan yang rimbun. Namun, setelah berjam-jam berjalan, mereka tidak juga menemukan jalan keluar. Hutan yang begitu luas dan rimbun membuat mereka semakin tersesat.
Nenek itu menghela napas panjang. Aku sudah lama tinggal di sini, Nak. Aku tak tahu jalan menuju desa. Aku menyesal, ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Asep semakin cemas. Ia menatap sekeliling, tetapi hanya ada pepohonan tinggi yang mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke gubuk dan menunggu harapan bahwa Pak Denny akan menemukannya. Hari demi hari berlalu, dan Asep mulai merasa semakin nyaman dengan kehidupan di hutan bersama Nenek Sumarni. Mereka menghabiskan waktu dengan berkebun, merawat tanaman obat, dan menangkap burung dengan perangkap sederhana. Kehidupan yang awalnya terasa asing bagi Asep, kini mulai menjadi bagian dari dirinya. Setiap pagi, Nenek Sumarni mengajak Asep untuk berkebun di kebun sayur dekat gubuk mereka. Asep belajar banyak hal baru darinya, mulai dari cara menanam sayuran hingga memanfaatkan tanaman obat yang tumbuh di sekitar mereka. Meski sederhana, hidup mereka terasa damai. Asep tidak lagi merasakan kesepian yang dulu selalu menghantuinya. Nenek Sumarni memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, seolah ia sudah menjadi bagian dari keluarganya. Suatu hari, Nenek Sumarni mengajak Asep untuk pergi lebih dalam ke hutan, mencari burung yang lebih langka. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan semak-semak, sementara suara burung dan hewan-hewan kecil mengiringi langkah mereka. Asep yang mulai terbiasa dengan hutan itu merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam hari, setelah seharian bekerja di kebun, mereka duduk bersama di depan perapian kecil yang menyala. Asep menatap api yang berkelap-kelip, merenungkan kehidupannya yang kini berubah. Nenek Sumarni duduk di sampingnya, matanya memandang Asep dengan penuh kasih sayang. "Nak, aku sudah lama hidup sendiri di sini. Hutan ini adalah rumahku. Aku tidak pernah merasa kesepian karena aku tahu ada kedamaian di setiap sudutnya," kata Nenek Sumarni dengan suara lembut. Asep hanya terdiam, merasa bahwa perkataan nenek itu ada benarnya. Hutan ini, meski jauh dari keramaian desa, memberikan kedamaian yang tidak bisa ia rasakan sebelumnya. Asep merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, meski jauh dari orang-orang yang ia kenal. Namun, meskipun kehidupan di hutan terasa nyaman, ada sesuatu yang terus mengganggu Asep. Ia mulai merasa semakin terikat dengan Nenek Sumarni dan kehidupan yang mereka jalani. Ada perasaan aneh yang tumbuh dalam hatinya, perasaan yang sulit ia jelaskan. Nenek Sumarni, yang selama ini hanya menganggap Asep sebagai teman, perlahan mulai memperlakukan Asep seperti anaknya sendiri. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Nenek Sumarni memandang Asep dengan tatapan serius. "Nak, apakah kamu merasa betah di sini?" tanyanya dengan lembut. Asep menatap nenek itu, kemudian mengangguk pelan. "Ya, Nek, saya merasa tenang di sini, meski jauh dari semua orang. Tetapi, terkadang saya merasa seperti ada yang hilang." Nenek Sumarni tersenyum tipis, mengelus kepala Asep dengan lembut. "Terkadang, kita harus mencari kedamaian dalam hidup, meski itu berarti meninggalkan kenyamanan yang sudah kita kenal," kata Nenek Sumarni. Asep merasa bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana, antara ingin terus tinggal di sini atau kembali ke desa dan menemui pamannya. Namun, perasaan yang aneh itu terus mengganggunya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara dirinya dan Nenek Sumarni. Tanpa ia sadari, kedekatan mereka semakin tumbuh. Beberapa minggu kemudian, perubahan besar terjadi. Nenek Sumarni yang selalu tampak sehat dan kuat, tiba-tiba merasa sakit. Ia merasakan perubahan dalam tubuhnya yang membuatnya semakin lemah. Asep, yang khawatir dengan kondisi neneknya, berusaha untuk merawatnya dengan penuh kasih. Namun, Nenek Sumarni hanya tersenyum lemah dan berkata, "Nak, aku sudah tua. Mungkin waktuku sudah dekat." Asep tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa tidak siap kehilangan Nenek Sumarni yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa perubahan ini justru akan mengarah pada sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah Nenek Sumarni mulai merasa lemah, Asep merawatnya dengan sepenuh hati. Ia menyiapkan makanan, memberinya obat-obatan dari tanaman yang mereka kumpulkan bersama, dan membantunya beristirahat dengan nyaman. Nenek Sumarni,
Meski dalam keadaan lemah, selalu tersenyum dan mengingatkan Asep agar tetap kuat, meski tak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun, perubahan yang terjadi pada tubuh Nenek Sumarni semakin jelas. Suatu pagi, Asep terkejut melihat perut nenek yang semakin membesar. Meski usia Nenek Sumarni sudah menginjak 80 tahun. Asep tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Namun Nenek Sumarni hanya tersenyum dan berkata, "Nak, terkadang hidup ini memberi kejutan yang tidak kita duga." Asep merasa bingung dan khawatir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang sebenarnya terjadi. "Nek, apakah ada yang salah?" tanya Asep dengan nada cemas. Nenek Sumarni hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut. "Jangan khawatir, Nak. Ini adalah takdir yang harus kita jalani. Yang penting adalah kita harus menerima semuanya dengan ikhlas." Asep, meskipun merasa ada yang aneh, tetap mencoba untuk memahami dan merawat neneknya. Namun, dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang nenek berusia 80 tahun bisa hamil? Kejadian ini semakin membuatnya terperangah. Dan ia merasa semakin bingung dengan keadaan yang ada. Hari-hari berikutnya, Nenek Sumarni semakin menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Asep semakin khawatir dan tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa ada yang tidak beres. Tetapi Nenek Sumarni terus meyakinkannya bahwa semua ini adalah bagian dari takdir hidup yang harus diterima dengan sabar. Ketika malam tiba, Nenek Sumarni mulai merasakan sakit yang luar biasa. Asep yang panik segera membantunya berbaring di ranjang bambu, berusaha menenangkan neneknya. "Nek, kamu harus kuat. Jangan takut, aku di sini," kata Asep dengan suara terbata-bata. Nenek Sumarni mengangguk lemah. Wajahnya terlihat penuh ketenangan meskipun rasa sakit menghujam tubuhnya. "Nak, aku sudah lama menunggu saat ini. Aku ingin memberikan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita," katanya dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Asep merasa terkejut dan bingung. Ia tidak tahu apa maksud kata-kata Nenek Sumarni. Namun ia hanya bisa mendampinginya sambil berdoa dalam hati. Ia berharap semoga neneknya bisa melewati malam yang penuh ketegangan ini dengan selamat. Tengah malam, dengan usaha yang penuh doa, akhirnya Nenek Sumarni melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Asep yang terkejut melihat keajaiban ini, memeluk bayi itu dengan lembut dan memberikan air susu dari tanaman yang mereka tanam bersama. Asep menatap bayi yang baru lahir itu dengan perasaan campur aduk. Nenek Sumarni, meski dalam keadaan lemah, tersenyum bahagia melihat anaknya yang baru lahir. "Ini adalah takdir yang Allah berikan. Nak, kita diberi kesempatan untuk memulai hidup baru," kata Nenek Sumarni dengan suara penuh kebahagiaan. Asep merasa bingung dan tak tahu harus berkata apa. Namun, ia tahu satu hal, bahwa kehidupan mereka kini telah berubah selamanya. Nenek Sumarni yang sudah berusia 80 tahun, kini menjadi ibu bagi anak yang baru lahir itu. Bayi itu diberi nama Joni, dan Asep merasa bahwa anak tersebut akan menjadi bagian penting dalam hidupnya dan Nenek Sumarni. Namun, kejadian ini semakin memunculkan pertanyaan dalam diri Asep. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nenek Sumarni? Bagaimana ia bisa hamil di usia yang begitu tua? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus merawat Nenek Sumarni dan Joni. Setelah kelahiran Joni, kehidupan Asep dan Nenek Sumarni di hutan semakin terasa berbeda. Kehadiran bayi kecil itu membawa kebahagiaan baru di tengah kedamaian hutan yang selama ini mereka nikmati. Asep mulai merasa ada tanggung jawab baru dalam hidupnya. Ia merawat Joni dengan penuh kasih sayang, memberikan makanannya, mengganti popoknya, dan mengajaknya bermain di bawah sinar matahari. Namun, semakin hari, Asep semakin merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehamilan Nenek Sumarni. Walaupun nenek itu sudah berusia 80 tahun, tubuhnya yang tua tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kesulitan saat hamil. Bahkan, kehamilannya berlangsung dengan lancar tanpa komplikasi. Semua hal ini membuat Asep bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada neneknya? Suatu hari, setelah Joni tertidur lelap di gubuk kecil mereka, Asep memutuskan untuk mencari jawaban. Ia duduk bersama Nenek Sumarni di dekat perapian, dengan hati yang penuh pertanyaan. "Nek, aku harus tahu,
Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa nenek hamil di usia yang sudah sangat tua? Tanya Asep dengan penuh rasa penasaran. Nenek Sumarni menatap Asep dalam-dalam. Matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia sudah lama tahu bahwa pertanyaan ini pasti akan muncul. Dengan senyum tipis, nenek itu mulai bercerita. Nak, selama ini aku menyembunyikan sebuah rahasia besar. Kehamilan ini bukanlah hal biasa, tetapi merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Asep terdiam, semakin bingung mendengar kata-kata neneknya. Nenek Sumarni melanjutkan ceritanya. Aku sudah lama hidup sendiri di hutan ini, jauh dari keramaian desa. Aku tidak pernah menikah, dan aku tidak memiliki anak. Namun, suatu malam, aku bertemu dengan seseorang yang memberiku kehidupan baru. Orang itu memberiku kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik, memberiku kesempatan untuk memiliki anak meskipun aku sudah sangat tua. Asep semakin terkejut dengan penjelasan neneknya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Siapa orang itu, Nek? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Asep, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Nenek Sumarni menatap Asep dengan tatapan yang lebih dalam. Nak, orang itu bukan manusia biasa. Dia datang dengan tujuan tertentu, untuk memberikan aku kesempatan yang tidak pernah aku duga. Aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi aku tahu bahwa ini adalah takdir yang harus aku jalani. Asep merasa semakin bingung dan gelisah. Apa yang dimaksud oleh Nenek Sumarni? Siapa orang itu? Dan mengapa ia memberinya kesempatan untuk hamil di usia yang sudah sangat tua? Semua pertanyaan itu membanjiri pikiran Asep. Namun ia tahu satu hal, hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia harus menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka di hutan bukanlah sekadar kehidupan biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Di tengah kebingungannya, Asep memandang bayi kecil yang sedang tidur di pelukan Nenek Sumarni. Ia tahu bahwa Joni adalah bagian dari takdir yang tak terduga. Meski tidak mengerti sepenuhnya, Asep merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri bayi itu. Hari-hari berlalu, dan meskipun Asep masih terus merenung tentang cerita yang baru didengarnya, ia tetap melanjutkan hidupnya bersama Nenek Sumarni dan Joni. Kehidupan mereka yang sederhana kini semakin terasa penuh dengan misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, Asep tahu satu hal, dia harus melindungi Joni dan menjaga Nenek Sumarni. Bagaimanapun, takdir mereka sudah digariskan, dan Asep hanya bisa menerima apa yang telah terjadi, meskipun di dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Waktu berlalu, dan kehidupan Asep bersama Nenek Sumarni dan Joni terus berjalan dengan penuh kedamaian di hutan. Setiap hari mereka bekerja bersama, berkebun, merawat Joni, dan menikmati kebahagiaan sederhana yang sulit ditemukan di dunia luar. Meskipun begitu, Asep tidak pernah bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menggelayuti pikirannya. Siapa sebenarnya orang yang memberi Nenek Sumarni kesempatan untuk hamil di usia yang sangat tua? Apa tujuan dari semua kejadian ini? Namun, semakin lama, Asep menyadari bahwa meskipun ia tidak mendapatkan semua jawaban, yang terpenting adalah ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia mulai menerima kenyataan bahwa takdir hidup mereka tidak selalu bisa dipahami dengan logika biasa. Terkadang, ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan hati, tanpa perlu mencari alasan atau penjelasan yang pasti. Nenek Sumarni semakin tua, namun ia tetap penuh kasih sayang kepada Asep dan Joni. Ia terus mengajarkan Asep cara hidup di hutan, mengajarkan kebijaksanaan yang datang dari tahun-tahun panjang hidupnya. Sementara Joni tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, penuh rasa ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Suatu hari, saat matahari terbenam di balik pepohonan hutan, Asep duduk bersama Nenek Sumarni di depan perapian kecil. Mereka berbicara dengan lembut, menikmati malam yang damai. Nenek Sumarni memandang Asep dengan tatapan penuh kasih sayang, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Nak, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rahasia. Kita tidak selalu bisa mengerti semua yang terjadi, namun kita bisa menerima dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, kata Nenek Sumarni dengan suara lembut. Asep mengangguk, merasakan kedamaian yang datang dari kata-kata neneknya.
Ia menyadari bahwa hidup mereka di hutan ini, meskipun penuh misteri, telah memberikan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka adalah keluarga, meskipun bukan berdasarkan darah, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Saat malam semakin larut, Asep menatap bintang-bintang di langit, merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa takdir mereka sudah digariskan. Semua yang terjadi, baik itu kehadiran Joni maupun rahasia besar yang disembunyikan oleh Nenek Sumarni, adalah bagian dari perjalanan hidup mereka yang harus diterima dengan lapang dada. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun Asep tidak pernah menemukan semua jawaban yang ia cari, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang paling penting dalam hidupnya. Rumah yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan keluarga yang tidak tergantikan. Dengan senyum yang tulus, Asep menatap masa depannya yang penuh dengan harapan. Meskipun dunia di luar sana mungkin tidak selalu memberikan jawaban, di sini, di hutan bersama Nenek Sumarni dan Joni, ia telah menemukan segala yang ia butuhkan untuk bahagia.